Pernah ngebayangin gak kalau lo sampai kehilangan orang yang disayang tanpa percaya apa yang dia lihat? Iya. Kalau kehilangan orang yang disayang itu pasti rasanya sakit, dan kadang bisa bikin trauma berkepanjangan banget kan? Iya benar. Coba dibayangin, saat lo kehilangan orang yang disayang, dari anak, bapak, sampai ibu, dan lo lagi di proses healing trauma. Ternyata malah ada kejadian mistis yang bikin lo makin susah sembuh. Jadi cerita kali ini tentang satu keluarga kecil. Untuk orang tuanya kita sebut aja bapak sama ibu ya. Anaknya sebut aja namanya Yoga. Background keluarga ini tuh keluarga yang lumayan berkecukupan. Cuma karena bapak udah pensiun dari kerjanya, lama-lama tabungannya tuh menipis. Ditambah Yoga yang udah nikah sama istrinya, namanya Ira, belum kerja dan ngandelin duit bulanan dari bapak. Ya ampun. Sampai akhirnya setelah setahun Yoga menikah sama Ira, bapaknya tuh meninggal. Ibu yang udah nikah puluhan tahun sama bapak tuh benar-benar terpukul karena ngerasa bapak itu satu-satunya teman hidup ibu. Ya walaupun ibu juga tinggal satu rumah sama Yoga dan Ira di rumah bapaknya, tapi tetap aja ya, namanya juga istri ditinggal suami, pasti berasa banget kan Mui, Bi? Iya. Karena ibu itu ibu rumah tangga dan Yoga belum kerja juga, akhirnya Yoga tuh jadi ngerasa lumayan susah hidupnya. Sisa tabungan bapak juga benar-benar tinggal sedikit buat makan sehari-hari. Selama masa duka, Yoga tuh selalu minta duit ke ibu. Ibu yang sering dimintain tuh lama-lama ngomong ke Yoga, "Nak, kamu mulai cari kerja, gak bisa ngandelin duit sisa tabungan bapak terus. Sudah mau habis, Nak." Mendengar itu Yoga tuh cuma iya aja, tapi tetap gak nyari kerja. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian, ibu mulai gerah lah sama sikapnya si Yoga ini. Karena cuma sehari-hari tuh di rumah, males-malesan. Akhirnya ibu mulai nyindir-nyindir Yoga sama Ira. Kalau ibu lewat terus mereka lagi nonton TV, ibu kayak nyindir, "Kerja orang mah hari gini di rumah doang." Ira tuh kaget di situ, karena ibu tuh tipe orang yang halus, baik banget. Pokoknya selama Ira nikah sama Yoga. Tapi sekarang tuh ibu jadi berubah banget. Ya saking kesel ngeliat anaknya gak kerja-kerja kali ya. Iya bener Moy. Dan sindiran-sindiran itu tuh terjadi setiap hari Moy, Bi. Sampai Ira tuh suka nangis ke Yoga. Akhirnya Yoga sama ibu tuh jadi sering berantem karena Yoga gak terima disindir-sindir ibu terus. Dan ibu pun juga gak terima Yoga anak satu-satunya, laki-laki pula, diem doang di rumah gak kerja. Berbulan-bulan Yoga sama Ira bertahan di rumah ibu. Sampai akhirnya di titik klimaksnya, ibu tuh udah gak mau kasih uang sepeser pun buat Yoga sama Ira. Di situ Yoga tuh gak terima banget. Akhirnya Yoga sama Ira tuh milih buat pakai jalur pintas. Mereka ke dukun untuk minta kekayaan secara instan. Tapi gak berhenti di situ aja. Mereka juga minta ibu untuk gak nyebelin lagi ke mereka. Mereka minta kalau bisa ibu tuh diganggu aja sama, dalam tanda kutip, jin kiriman dari dukun itu. Oh, kurang ajar ya. Beberapa hari kemudian setelah pulang dari dukun itu, Yoga sama Ira tuh jadi sering keluar rumah. Bukan karena kerja Moy, Bi, tapi shopping. Bener-bener setiap hari ada aja yang dibeli sama mereka berdua. Nah ngelihat itu, ibu yang ngerasa gak pernah ngasih duit ke mereka lagi tuh curiga sama mereka. Ditanyalah sama ibu, "Kamu kerja apa sekarang Yoga?" Tapi Yoga malah ketus ke ibu. Udah bukan urusan ibu, yang penting Yoga gak pernah minta duit ke ibu lagi. Kedenger itu ibunya marah banget kan, karena ibu tuh ngerasa semenjak gak ada bapak, sikapnya Yoga tuh jadi kurang ajar sama ibu. Malamnya sekitar jam 7, ibu sholat lah, nangis-nangis. Dia tuh sedih karena Yoga berubah. Soalnya dari awal maksud ibu kan baik ya, kayak pengen anaknya kerja biar bisa ngidupin keluarganya. Tapi malah jadi kayak gini Yoganya. Selesai sholat, ibu tuh nyoba buat tidur. Dia matiin lampu kamarnya, terus tiduran. Akhirnya dia mulai merem. Pas udah ketiduran, ibu kan tidurnya posisinya terlentang. Nah terus dia tuh ngerasa kayak ada kuku orang yang jalan di lengannya dia gitu loh Mui, Bi. Jadi kayak nyakar tapi nggak yang sampai berdarah gitu. Iya benar. Dan itu pelan banget. Terus karena ibu bingung, dia nyoba buka mata sedikit. Terus ngelirik lah ke kanan. Ternyata ada sosok gede banget, warnanya hitam, lagi gesek-gesekin kukunya yang panjang banget ke lengannya ibu. Di situ ibu kaget banget dan langsung merem. Terus balik badan ngebelakangin si sosok itu. Akhirnya dia ngumpet lah di balik selimut. Kira-kira udah sejam ditunggu sama ibu, udah gak ada tanda-tanda dari sosok itu. Akhirnya ibu tuh nyoba merem lagi, karena dia udah ngerasa tenang. Tapi tiba-tiba ibu tuh denger kayak ada suara dari jendela kamarnya. Suaranya tuh kedengarannya kayak ranting pohon yang kena ke jendela gitu Moy.
Karena posisinya pas banget di hari itu tuh lagi hujan deras dan anginnya tuh juga kenceng. Akhirnya ibu mau ngecek lah. Dia jalan, nyalain lampu kamarnya. Dia tuh mau ngecek ke sumber suara itu karena takutnya jendela ibu tuh belum ketutup benar. Jadi takut air juga masuk. Terus akhirnya ibu bukalah hordengnya. Dia buka hordengnya pelan-pelan ke arah kanan. Pas udah kebuka, ibu kaget banget. Ada sosok hitam gede yang tadi lagi gesek-gesekin kukunya yang panjang banget ke jendela kamar ibu. Set, tatap-tatapan berarti tuh. Tatap-tatapan, Moy. Wow. Gue mending banget lagi. Akhirnya ibu langsung nutup hordengnya lah kenceng sambil teriak astagfirullah. Ibu langsung lari ke kamar Yoga sama Ira di situ. Tapi mereka ternyata nggak ada di rumah. Akhirnya ibu duduklah di meja makan sambil megang tasbih. Ibu zikir-zikir lah di situ. Di malam itu juga petirnya tuh gede-gede banget, Moy, Bi. Sampai akhirnya tiba-tiba lampu rumah tuh mati semuanya. Ibu merinding, terus dia takut banget. Dia langsung bacalah surat-surat pendek sambil berusaha nyari lilin di sekitar rumahnya. Pas ketemu lilinnya, ibu nyalain. Ibu duduk di meja makan sambil berdoa dan cuma pakai penerangan dari satu lilin yang dia punya itu. Ibu gak berhenti zikir sama istighfar. Pas ibu lagi istighfar, astagfirullahaladzim berkali-kali, tiba-tiba dari arah belakang tuh ada suara perempuan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di situ ibu takut banget, tapi ibu tuh merem dan ngencengin doa-doanya dia. Berarti setannya gak cuma satu dong? Iya bener, Moy. Sampai akhirnya sejam kemudian ya, Yoga sama Ira tuh pulang. Pas mereka berdua pulang, lampu rumah tuh langsung nyala semua. Ibu ngeliat mereka berdua pulang tuh bawa belanjaan yang super banyak sambil kayak ketawa-tawa gitu loh, kayak happy banget. Di situ ibu mulai curiga. Ibu langsung masuk kamar dan itu tidur. Besok paginya, ibu nelfon lah temennya yang kebetulan punya kelebihan kayak bisa ngeliat sesuatu gitu. Tapi bukan dukun atau orang pintar yang buka jasa gitu, Moy, Bi. Dia jelasin lah kalau dia tuh dapat gangguan dari makhluk halus semalaman. Dan temennya ini tuh bilang ke ibu kalau sebenarnya semua sosok yang datang ke ibu adalah sosok kiriman dari anaknya sendiri. Ya. Ibu denger itu tuh kaget banget sekaligus gak percaya. Tapi pas didengar lagi, semuanya tuh jadi masuk akal. Karena temennya tuh juga bilang kalau anaknya itu tuh minta bantuan dukun untuk bisa jadi kaya. Akhirnya setelah selesai teleponan, ibu tuh nutup teleponnya. Ibu langsung nyamperin Yoga di kamarnya. Ibu marah-marah sambil nangis dan bilang kalau dia tuh sebenarnya kecewa banget sama Yoga. Soalnya Yoga tuh jadi musyrik gitu kan, cuma karena mau dapetin uang secara cepat. Iya. Dan ibu juga marah banget karena ibu tahu kalau Yoga tuh ngirimin ibu sosok-sosok makhluk buat gangguin ibu. Ibu sampai bawa bapak juga pas lagi marah-marah ke Yoga. Ibu bilang kalau bapak tahu ini semua, kamu pasti diusir dari rumah ini. Karena ibu sakit hati banget sama kelakuan Yoga, akhirnya dengan berat hati ibu tuh ngusir Yoga sama Ira dari rumah bapak. Dan ibu juga gak diem aja. Ibu minta tolong temennya yang punya kelebihan ini buat bantu ngelindungin ibu. Ibu juga ketemu beberapa ustadz buat minta didoain rumahnya biar gak ada sosok-sosok yang bisa masuk rumahnya lagi. Pokoknya ibu tuh sekarang udah gak peduli lagi sama keberadaan Yoga sama Ira. Karena ibu tuh inget pesan terakhir dari bapak, yang ternyata mau ibu sebelum bapak meninggal, bapak tuh nitip pesan sama ibu kalau Yoga masih malas untuk cari kerja, ibu harus usir Yoga dari rumah biar Yoga bisa dengan sendirinya ngehadepin dunia nyata dan gak ketergantungan sama mereka lagi. Jadi ya tindakan ibu tuh bisa dibilang juga secara gak langsung pesan dari almarhum bapak yang pengen anaknya mandiri secara finansial. Oh, berarti seorang istri kehilangan bapaknya, kehilangan suaminya sampai efeknya jadi anaknya musyrik dan nyerang ibu sendiri tuh menurut gue chaos banget sih, Nat. Cuman karena uang kan dia kayak gitu. Iya, cuma karena uang dan karena kemalasan anaknya itu sendiri, Moy. Iya. Ya gue bingung sampai istrinya aja mau ngebantuin suaminya buat nyelakain ibu sendiri itu lebih. Iya itu loh. Untungnya ibunya ya taat agama ya. Jadi ada yang ngelindungin dan punya teman yang bisa untuk membantu dia sih. Itu menurut gue cukup jadi solusi yang baik gitu loh. Iya, gue setuju banget sih, Moy, Bi. Tapi sekarang kalau lo tahu keadaan Yoga gimana tuh, Nat? Nah, gue kurang tahu juga sih, Bi. Karena yang terakhir gue tahu juga si Yoga tuh diusir dari rumah kan, dan ibu jadi tinggalnya sendiri. Mungkin dia masih dengan dukunnya itu loh, dengan mendapatkan kekayaan secara instan. Karena kan udah males juga gak sih? Ya kemungkinan besar gitu sih ya.